Hadirin sekalian, keluarga naga bisa seperti sekarang ini berkat nenek buyut kita. Namaku Dewi Angkasa. Aku adalah pemimpin keluarga naga. Tapi karena sebuah kecelakaan, Tolong selamatkan aku. Siapa yang teriak minta tolong? Nggak tahu. Ini di mana? Bukankah aku sudah mati? Kenapa bisa kembali ke rumah? Apa aku terlahir kembali jadi anak kecil? ini anak liar siapa sih? Teriak-teriak apa? Nah, bagaimana kamu bisa masuk? Orang tuamu di mana? Kalau mau berkunjung ke keluarga naga, harus punya undangan. Sekarang tahun berapa? Tahun 2025. Apa? Aku malah sampai di keluarga naga 80 tahun kemudian. Setelah sekian lama keluarga naga masih ada. Sungguh bagus sekali. Anak ini sungguh tidak tahu sopan santun. Jangan-jangan pengemis. Cepat pergi dari sini. Kamu. Kemari. Aku. Apa yang terjadi? Ada apa? Ini, berani-beraninya kamu memukul orang. Kamu berani memukulku? Ini hukuman untuk ketidakhormatanmu padaku. Ini rumahku. Kalian apakah keturunan keluarga naga? Apa? Ini rumahmu? Bohongnya nggak pakai mikir. Sorot mata dan karakternya. Mirip orang keluarga naga. Kamu siapa namanya? Namaku Arjuna Wijaya. Ternyata benar orang keluarga naga Siti Rahayu itu. Siapa hubungannya denganmu? Cepat katakan, apakah dia masih hidup? Dia nenekku. Saat ini masih di rumah. Aku mau bertemu dengannya. Anak kecil ini membuatku merasa ada kedekatan yang aneh. Bukan. Ngapain meladeni bocah nakal ini? Di sini bukan tempatmu bicara. Kamu ngomong apa sih? Arjuna, kamu adalah pemimpin generasi keempat keluarga naga. Apakah dia istrimu? Ya, Kenapa bisa menikahi wanita seperti ini? Sungguh merusak nama keluarga. Kakak ipar, apa yang terjadi? Bocah nakal ini, entah dari mana munculnya. Kamu kenal dia? Tidak kenal, kelihatannya kotor dan dekil. kamu ini siapa sebenarnya? Namaku Dewi Angkasa. Dia juga marga naga, Dewi Angkasa. Bukankah itu nama nenek buyut kita? Omong kosong. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Sekarang ini situasi apa sih? Cepat panggil orang. Bawa si kecil ini, dan usir keluar. Jangan sampai dia mengotori tanah keluarga naga. Aturan keluarga naga pasal ke-13, kamu masih ingat isinya? Di dalam keluarga, tidak boleh menikahi wanita yang tidak berbudi. Pelanggar dihukum 20 kali pukulan tongkat. Arjuna, kamu ngomong apa sih? Kenapa aku harus menjawabnya? Kakak, anak ini aneh banget ya. Amanat leluhur keluarga naga. Takutilah langit, teladanilah leluhur. Hormatilah sesama, waspadalah dalam kesendirian. Amanat leluhur hanya diketahui oleh penerus dari generasi ke generasi. Bagaimana dia bisa? Cepat buang dia keluar. Tunggu. Bagaimana kamu tahu aturan keluarga naga dan amanat leluhur? Arjuna, Aku ingin bertemu Siti Rahayu. kamu pikir kamu siapa? Nyonya besar itu, bisa kamu temui semaumu? Mungkinkah dia benar-benar? Baik, ikut aku. Arjuna, kamu mau apa? Kakak ipar, jangan buru-buru. Kita juga ikut lihat. Aduh, benar-benar. 2 bulan yang lalu, nenek terkena demensia, dan sudah tidak mengenali siapapun. Suamiku, jangan biarkan dia mengganggu. Istirahat nyonya besar. Nak, bagaimana kamu bisa mengenal nenekku? Rahayu, kamu sudah sedemikian tuanya. Anak ini mirip sekali dengan nenek waktu kecil. Iya, sudah lama tidak makan bebek panggang buatan ibu ya. Dan juga bakso kepala singa. Serta tahu campur daun tunas. Ibu. Ibu.
Rahayu ibu datang menemuimu. Ibu, Rahayu ibu datang menemuimu. Arjuna. Ada apa ini? Aku tidak tahu. Ibu, benarkah ini kamu? Iya, aku. Selama bertahun-tahun ini. Kamu untuk keluarga naga sudah berkorban terlalu banyak. Aku sangat merindukanmu, Ibu. Apa aku tidak sedang bermimpi? Bagaimana kamu bisa kembali? Terlibat kecelakaan mobil. Saat terbangun langsung muncul di sini. Nenek, apakah kamu salah mengenali orang? Mungkin nenek kambuh penyakit pikunnya. Pasti. Apa yang kalian omongkan? Masa aku tidak bisa mengenali ibu? Anak ini baru berusia berapa tahun? Bagaimana mungkin dia nenek buyutku? Diam kau. Ini adalah ibuku. Pasti tidak salah. Terlalu mengada-ada. Nenek-nenek 70 lebih memanggil seorang anak kecil ibu. Siapa sebenarnya yang mengirim kamu? Kalau tidak menjelaskan dengan jelas, jangan berpikir untuk pergi. Lepaskan. Nenek, aku salah. Nenek, kenapa kamu memukulku? Kamu tidak hormat pada nenek buyutmu. Kalau kamu terus begini, jangan jadi cucuku lagi. Nenek, apakah pikiranmu benar-benar jernih? Aku adalah cucu perempuan yang paling kamu sayangi. Putri, aku sangat sadar. Ibuku sudah kembali. Masa aku masih bisa bingung? Memanggil anak kecil, ibu. Bukankah itu kebingungan? Ibu adalah orang terbaik di dunia. Pasti. Tuhan memberkati. Membuatnya kembali. Rahayu. Apakah kamu biasanya merasa sesak di dada? Daya ingatan menurun, kesulitan berbicara dengan jelas? Iya. Kondisi tubuh Rahayu sangat buruk. Denyut nadinya sangat lemah. Sayangnya dia mungkin tidak akan lama lagi. Tolong siapkan jarum emas keluarga naga untukku. Dan sebotol air matang. Jarum emas keluarga naga. Untuk apa kamu membutuhkan ini? Rahayu ibu akan mengobati kamu. Tunggu. Nenek terkena demensia. Tim medis terbaik di dunia. Tak bisa menyembuhkan. Benar. Jangan sampai kamu membahayakan nenekku. Kamu ikut campur apa? Ibu menggunakan jarum emas keluarga naga. Di dunia ini, tak ada penyakit yang tak bisa disembuhkan olehnya. Nenek, ini aku memikirkanmu. Benar. Kalau kamu mengalami sesuatu, Diam. Mulai. Ya. Arjuna, lebih baik tidak mengganggu aku saat aku menusuk jarum. Tahu tentang mawar merah, Raja Neraka hidup 3 jarum emas penentu hidup mati. mawar merah. Raja neraka hidup 3 jarum emas penentu hidup mati. Arjuna, apa yang kamu bicarakan? Aku pernah mendengar saat kecil cerita tentang nenek buyut. Mawar merah adalah lambang keluarga naga. Raja neraka hidup adalah nenek buyutmu. Dulu, dia menggunakan 3 jarum emas. Menyembuhkan penyakit langka dan sulit di dunia. Tak mungkin. Kamu benar-benar nenek buyut. 3 jarum emas penentu hidup mati. Ini adalah warisan sejati keluarga naga. Apa? Jarum emas keluarga naga dinamakan dari nenek buyut. Sayangnya setelah dia meninggal, hilang hingga kini. Bagaimana kamu bisa? Teknik jarum ini aku yang membuatnya. Apa? Jarum emas keluarga naga, kok bisa kamu yang menciptakannya? Arjuna, anak ini pasti sedang mempermainkan kita. Diam. Nenek. Nenek, bangunlah. Nenek, Apa yang kau lakukan pada nenekku? Arjuna, bakti kamu cukup baik, layak dibina. Tapi selera memilih wanita terlalu buruk. kau benar-benar tidak tahu nyali. Tuan muda. Dokter sudah datang. Cepat, tolong dia. Bagaimana, Dokter Budi? Kamu dokter terbaik di negeri ini. Tolong selamatkan nenekku.
Nyonya besar sudah tidak bernapas. Beliau sudah meninggal. Apa? Mau kuhadapi kamu seperti apa? Kamu akan segera berterima kasih padaku. Kamu pikir aku tidak berani menyentuh seorang anak kecil? Kakak, jangan biarkan si kecil ini kabur. Arjuna, kamu belum cukup matang. Masih belum layak menjadi pemimpin terbaik keluarga naga. Kamu tidak berhak mengatakan itu. Aku hitung sampai 3, dia akan bangun. Nyonya besar sudah bangun. Nenek, Ibu. Ibu benar-benar sudah pulang. Tadi aku tidak sedang bermimpi. Rahayu, ibu sudah pulang, jangan takut. Apa aku tidak sedang bermimpi? Baiklah, aku ingin mengetahui kondisi keluarga naga belakangan ini. Arjuna, cepat katakan pada nenek buyutmu. bukan ini. Apa-apaan ini? Cepat katakan, jangan bertele-tele. Aku mengerti. Yang lainnya, yang lain, semua boleh pergi. Baik. Keluarga naga selama bertahun-tahun ini. Panggil nenek buyut. Panggil. Bahkan nenek buyut saja tidak bisa memanggil. Nenek buyut. Pintar. Sudah. Aku ingin mengetahui kondisi keluarga naga belakangan ini. Saat ini, keluarga naga adalah yang terendah di antara 4 keluarga besar. Pangsa pasar grup menyusut dari tahun ke tahun. Selama bertahun-tahun ini, keadaan sudah jauh menurun. Cukup. Kalian sangat mengecewakanku. Kalian sungguh mengecewakan. Mengapa kami mengecewakanmu? Di luar sana, banyak orang yang mengincar keluarga naga. Sorot matanya sangat menakutkan, membuatku merinding. Selama aku tidak ada, keluarga naga malah menjadi yang paling lemah di antara 4 keluarga besar. Sungguh merosot. Ibu, hal ini tidak bisa disalahkan pada Arjuna. Dia demi mendukung industri keluarga Kirana. Oh, rupanya keluarga naga sedang diincar orang. Ibu, jangan marah-marah pada anak. Marah berlebihan merusak kesehatan. Rahayu, kasihan tidak bisa memimpin pasukan. Berkebaikan tidak bisa mengelola keuangan. Kamu lupa ajaran-ajaranku? Aku salah, bahkan jika Anda benar-benar nenek buyut. Itu pun terjadi sebelum masa pembebasan. Sekarang sudah zaman apa? Benar. Sekarang teknologi sudah sangat maju. Arjuna, kamu tidak membuat keluarga makmur, malah menyalahkan perkembangan teknologi yang terlalu cepat. Kalian semua harus mendengarkan nenek buyut. Siapa lagi yang membantah, akan dihukum dengan hukum keluarga. Mengerti. Ini karena aku tidak melakukannya dengan baik. Arjuna, bagaimana mungkin ini masalahmu? Sudah waktunya rahasia keluarga naga yang tersembunyi bertahun-tahun untuk diungkapkan, memberi manfaat bagi generasi penerus. Selanjutnya, aku akan menunjukkan pada kalian harta karun keluarga naga. Bukankah itu ibu? Dan seni jarum emas warisan Anda, keluarga naga. Bisa menjadi di masa perang dan kekacauan, keluarga terbesar di dalam dan luar negeri, landasan yang diandalkan sangat banyak. Harta karun keluarga naga. Hari ini, aku akan membawa harta karun keluarga naga kembali ke dunia. Kamu bawa kami ke ruang baca untuk apa, Putri? Kamu harus memanggilnya nenek buyut. Harus memanggilnya nenek buyut. Winter. Aku menyimpan harta paling berharga keluarga naga di sini. Tempat ini bisa menyembunyikan apa? Iya, betul. Apa yang berharga bisa ada di sini? Jangan-jangan. Maksudnya, membaca buku bisa bikin kaya? Bodoh. Aku ingat ibu pernah memerintahkan. Orang luar dilarang masuk ke ruang baca keluarga naga. Dan juga dilarang melakukan renovasi. Rahayu, berikan kunci keluarga naga padaku. Baik.
Di dalam ruang baca, ternyata ada ruang rahasia. Aku sudah puluhan tahun hidup di keluarga naga. Tapi tidak tahu ada ruang rahasia di sini. Jika harta karun yang ibu katakan itu benar ada, keluarga naga akan segera bangkit kembali. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Harta karun keluarga naga ada di bawah. Ikutlah aku. Kamu tidak boleh masuk. Kenapa tidak boleh? Aku ini menantu perempuan keluarga naga, Kirana. Kamu menggunakan nada bicara seperti itu untuk berbicara dengan nenek buyut. Perhatikan baik-baik posisimu. Aku. Kirana, dengarkan kata orang yang lebih tua. Baiklah. Anak ini adalah anak di luar nikahmu, bukan? Kau begitu membelanya. Kenapa kau tidak mengerti? Utamakan kepentingan yang lebih besar. Kakak ipar, jangan lihat aku begitu. Baik. Aku tidak mau ikut campur lagi dengan urusan keluarga nagamu. Perempuan ini berhati jahat. Jangan biarkan dia mengintip barang-barang keluarga naga. Nenek buyut, Kirana bukan orang seperti itu. Rahayu, Rahayu, kau gagal mendidik cucumu. Membiarkan Arjuna membawa serigala ke dalam rumah tanpa kau sadari. Iya, ibu, aku salah. Nenek, kau kenapa juga? Arjuna, nenek buyutmu sudah bertemu dengan semua jenis orang. Semua yang dia katakan itu benar. Ikutlah denganku. Tiga jarum emas akhirnya muncul. Nyonya besar keluarga naga diselamatkan oleh jarum emas. Penerus yang kita tunggu-tunggu akhirnya muncul. Keluarga naga akan bangkit kembali untuk menjadi keluarga nomor 1 di dunia. Disambut oleh semua orang. Datanglah kemari. Siapkan hadiah yang mewah. Baik. Sejak kecil aku mengikuti pemimpin keluarga naga. Kini telah membangun kerajaan grup Santoso. Sudah waktunya membalas budi. Nona Dewi yang mengangkatku sebagai anak. Dengan mengajarkanku semua yang dia tahu, baru aku bisa mencapai posisiku hari ini. Dulu Anda adalah orang terkaya di dunia. Murah hati kepada rakyat. Menyelamatkan rakyat dari penderitaan. Setelah kamu meninggal secara tak terduga, dunia ini, terhadap jasa-jasamu, sama sekali tidak menyebutkannya. Semua orang, dengarkan perintah. Ikutlah aku pergi, untuk menyambut kedatangan pemimpin naga baru. Berangkat. Siap. Hans, Benz. Keluarga naga telah muncul. Ada kabar 3 jarum emas menyelamatkan orang. Pasti itu adalah penerus Nona Dewi. Penerusnya telah muncul. Nona Dewi, Anda dulu. Membuat gubernur militer menundukkan kepala. Membuat panglima muda tunduk dan mengakui kekuasaan Anda. Semua orang, ikutlah aku berangkat, untuk dengan hormat menyambut pemimpin naga baru. Astaga, Keluarga naga ternyata masih memiliki tempat seperti ini. Ini adalah yang aku kumpulkan selama bertahun-tahun untuk disimpan bagi generasi penerus keluarga naga. ibu. Kamu memang luar biasa. Setelah sekian lama, banyak emas dan perhiasan seharusnya sudah menjadi barang antik yang sangat berharga, kan? Keluarga naga dengan harta karun ini kaya bisa menyamai negara. Apa 3 kotak ini? Nenek buyut. 3 kotak berharga ini yang bisa membuat keluarga naga naik menjadi keluarga terbesar pertama. Ibu, aku ingat sekarang. Dulu waktu kecil kamu bilang ke aku, kamu menaruh harta paling berharga di dunia di 3 kotak berharga secara terpisah. Harta paling berharga di dunia. Benar, dulu saat kakek buyutmu berangkat ke front dan gugur, aku berusaha sepenuh hati. Membuat keluarga naga Menjadi keluarga terbesar di dunia. mengumpulkan 3 harta berharga yang bisa mengubah struktur dunia.
Harta-harta berharga ini harus muncul kembali. Aku ingin membuat keluarga naga sekali lagi menjadi besar dan tak tergoyahkan. Percepat. Baik, Tuan. Sudah bertahun-tahun, ini pertama kali saya melihat Tuan begitu tergesa-gesa, sungguh tergesa-gesa. Aku harus cepat menemui pemimpin naga baru. Selanjutnya, aku akan memberikan keluarga naga hadiah luar biasa yang tak ternilai harganya. Keluarga naga akan kembali menjadi besar. Keluarga naga seperti naga yang tertidur. Kini telah bangun, ia akan terbang ke titik tertinggi dunia. Dengarkan baik-baik. 3 benda pusaka ini adalah 3 kotak pusaka teratas yang merupakan rahasia dunia. 3 kotak pusaka teratas, jika muncul bisa mengguncang seluruh dunia, bahkan bisa memicu pertumpahan darah. Ibu, hanya Anda yang bisa melakukan ini. Untuk keluarga. Aku tidak percaya, di dunia ini mana ada benda yang begitu hebat. Putri, kalau kamu masih berani bicara seperti itu kepada nenek buyut, aku akan memblokir semua kartu bankmu, nenek. Saya rasa Putri tidak salah. Sekarang zaman sudah seperti apa? Sudah bertahun-tahun berlalu. Barang dalam 3 kotak ini mungkin sudah tidak berharga lagi. Diam kamu. Coba lagi bicara. Aku akan memblokir semua akun bankmu, pemimpin grup naga. Kamu juga tidak boleh lagi menjadi pemimpin grup naga. Nenek, Tanpa ibu saya, keluarga naga tidak akan seperti sekarang. Ingat baik-baik. Melihat sendiri lebih meyakinkan. Mari kita lihat 3 benda pusaka ini. ini adalah Ibu, ini adalah Rahayu, kamu tidak salah lihat. 32 keluarga, sumpah darah kesetiaan. sumpah darah keluarga naga yang legendaris ternyata benar-benar ada. Ini benar-benar menjijikkan. Semuanya darah. Putri, jangan kurang ajar, tapi Dengan darah sebagai tinta, menuliskan kesetiaan yang tulus. Fondasi keluarga naga kita. Sungguh dalam dan mengagumkan. Dulu kala keluarga naga sangat terhormat. Perusahaan berusia ratusan tahun. Sekarang di tangan kalian. Tapi merosot sampai seperti ini. Ibu, aku yang tidak mengelola keluarga dengan baik. Bukan salahmu. Aku yang seharusnya tidak meninggalkanmu sendirian. Merosot. Keluarga naga adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Oke, Putri. Bagaimana caraku mengajarimu bicara dengan orang yang lebih tua? Tapi aku juga tidak salah bicara. Kekuatan keluarga merosot. Itu fakta. Kalau bukan karena fondasi yang ibu bangun masih ada, keluarga naga tidak mungkin menjadi yang terdepan di wilayah ini. Tanpa nenek buyutmu, tidak akan ada keluarga naga seperti sekarang. Rahayu, anak-anak belum mengerti. Kondisimu baru pulih, jangan marah. Siapa sih yang sebenarnya masih anak-anak? Saat aku masih kecil, ibu sudah membawa keluarga naga mendominasi dunia bisnis. 32 keluarga bersumpah setia kepada ibu. Hari Sumpah Darah masih jelas terbayang di mataku sampai sekarang. Ibu, Hadirin sekalian, keluarga Santoso kami akan mengikuti pemimpin naga. Dengan darah sebagai tinta, kami menjaga kesetiaan. Keluarga Santoso, keluarga Chandra, keluarga Samudra, keluarga Prasetyo, keluarga Wijaya, relakan diri untuk setia. Mengikuti pemimpin naga, relakan diri untuk setia. Mengikuti pemimpin naga, gunung dan sungai menjadi saksi. Hidup dan mati bersama. Hidup dan mati bersama. Gunung dan sungai menjadi saksi. Hidup dan mati bersama. Gunung dan sungai menjadi saksi. Hidup dan mati bersama. Gunung dan sungai menjadi saksi. Hidup dan mati bersama. tahun itu, dunia bisnis seperti musim dingin yang kejam. Ibu sendirian menjelajahi seluruh negeri. Dengan susah payah, untuk 32 keluarga membuka jalan keluar. Barulah mereka memiliki kejayaan seperti hari ini. Tanpa ibu, raksasa bisnis terkemuka saat ini mungkin sudah berganti nama berkali-kali. Pantasan saja aturan pertama keluarga naga adalah mengingat dan menghargai jasa nenek buyut. Nenek buyut pasti sudah mengorbankan berapa banyak usaha. Saat itu memang sangat melelahkan. Tapi semuanya sudah berlalu. Ibu, waktu kecil, aku selalu menyalahkanmu karena tidak menemaniku.
Baru kemudian aku menyadari betapa sulitnya perjuanganmu. Aku yang salah. Saat itu aku hanya ingin memberimu kehidupan yang baik hingga mengabaikan keluarga ibu pasti tidak akan pergi. Mungkinkah dia benar-benar nenek buyutku? Sumpah darah kesetiaan begitu muncul. 32 keluarga akan berdatangan. 32 keluarga bergerak, pasti akan menyebabkan dunia akan gempar. Kakak, apakah keluarga naga benar-benar bisa memerintah 32 keluarga? Aku tidak tahu. Para kepala keluarga itu seharusnya sedang dalam perjalanan ke sini. Ketika 32 keluarga semuanya tiba, itu artinya hari ini langit akan berubah. Situasi berubah. Dulu, 32 keluarga yang mengikuti ibu. Kini masing-masing telah menjadi penguasa di wilayahnya. Mereka menguasai urat nadi berbagai industri. Aku juga tidak menyangka orang-orang yang dulu setia padaku telah menenun menjadi jaring raksasa yang menjangkau seluruh industri. Keluarga Santoso. Keluarga Wijaya, keluarga Dirgantara. Keluarga-keluarga ini memiliki posisi yang sangat penting di dunia bisnis. Jika bergerak bersamaan, akan menimbulkan gejolak yang besar. Keluarga Santoso dan keluarga Dirgantara adalah 2 dari 4 keluarga besar. Inikah kekuatan sebenarnya keluarga naga? Nenek buyut kita memang luar biasa. Tentu saja, ibuku adalah yang terbaik di dunia. Bocah nakal ini, kalau benar-benar nenek buyut, juga bagus sih. Sudah lama tidak melihat nenek sebahagia ini. Baiklah, ayo kita pergi. Saatnya membangkitkan kembali keluarga naga. Membawa peti-peti harta ini kembali ke dunia. Apakah nenek bermaksud memperlihatkan peti harta ini kepada publik? Ibu, apa yang kau katakan itu benar? Benar, sudah waktunya. Dengan harta karun ini, membangkitkan kembali keluarga naga hanya tinggal menunggu waktu. Rahayu, bagaimana menurutmu? Aku, nenek, Rahayu. kau tidak apa-apa? Hanya terlalu terharu. Arjuna, suruh kepala pelayan untuk mengangkat semua peti harta ini keluar. Ayah, kalian akhirnya datang, keluarga naga. Sedang mengalami masalah besar. Apa maksudmu? Keluarga naga, tiba-tiba muncul anak liar. Saya curiga, itu anak haram Arjuna. Anak haram Arjuna Wijaya. Ya, nyonya besar naga ini sangat melindungi bayi itu. HMPH. Arjuna di mana? Aku pasti tidak akan membiarkan dia. Tunggu. Bukankah kamu memberi obat kepada nyonya besar naga itu, menjadikannya pikun? Betul. Kamu yakin tidak ketahuan olehnya, memberi obat setiap hari tepat waktu? Ya. Tapi, saya curiga, obatnya membuatnya bermasalah. Dia bahkan kepada si kecil itu, memanggil ibu. Kakak, aku tidak salah dengar, kan? Aku tidak bercanda. Nyonya besar naga memanggil ibu kepada seorang anak. Dia mengusirku, HMPH. Keluarga naga ini benar-benar menarik. Kirana, kamu jangan takut. Berdasarkan yang kamu katakan, keluarga naga ini pasti milik kita. Kakak, kita sekarang langsung pergi, mengusir si kecil itu. Ayo. Rahayu bagaimana? Sudah merasa lebih baik? Ibu, aku baik-baik saja. Anda benar-benar berniat mengumumkan kotak harta itu? Mutiara telah tertutup debu lama sekali. Sudah saatnya membawa mereka ke dunia untuk membangun jalan bagi keluarga naga bangkit kembali. Ibu, Anda telah memberikan terlalu banyak untuk keluarga naga. Arjuna, bawa nenekmu kembali ke kamar untuk beristirahat. Ibu, aku baik-baik saja. Dengar kata. Nenek datang. Arjuna, keluar untuk aku.
Arjuna Wijaya. Keluar sekarang juga, dasar brengsek. Arjuna tidak ada di sini. Ada perlu apa? Bicara saja denganku. Kamu siapa? Ayah, dia itu si bayi kecil itu. Mana Arjuna? Cepat suruh dia keluar. Kamu ini siapa? Berani-beraninya menyusup masuk ke rumah keluarga naga. Putri, apa keluarga naga sudah tidak ada orang lagi, malah menyuruh bocah nakal bicara? Nenek buyut, mereka dari keluarga Kirana. Keluarga Kirana? Keluarga kelas bawah macam apa itu? Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Kamu. Keluarga kami adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Bocah nakal, sungguh tidak tahu diri. Kurasa kamu tidak ingin hidup lagi. Betul. Luarnya tampak mewah, tapi dalamnya busuk. Keluarga dengan moral busuk seperti kalian, bagaimana bisa masuk ke jajaran keluarga terhormat? Nenek buyut, kamu hebat sekali. Bisa langsung melihat kedalaman keluarga Kirana. Itu karena hubungan dengan Kirana. Kakak banyak membantu keluarga Kirana. Baru mereka bisa masuk ke 4 keluarga besar. Ternyata, kalian benar-benar menganiaya putriku. Putrimu sendiri yang berhati busuk. Berani menghina kakakku, kamu cari masalah ya? Nenek buyut. Keluarga Kirana menguasai banyak aset. Kekuatan kami bahkan melebihi keluarga naga. Kamu ini cuma bocah nakal, yang bisa menghina seenaknya. Benar. Berani sekali mengajari nenek moyang memancing. Tanpa keluarga naga, keluarga Kirana hanyalah keluarga kecil yang tak berarti. Putri, aku sebelumnya, sia-sia aku menyayangimu. Kenapa kau membela orang lain? Aku sedang membela keluarga naga. Hanya bisnis pelabuhan Samudra Naga kami saja sudah bisa menggilas keluarga naga. Pelabuhan Samudra Naga. Bukankah ini salah satu bisnis inti keluarga naga? Pelabuhan Samudra Naga. Kapan keluarga naga menyerahkannya ke keluarga Kirana? Seharusnya, kakak. Tidak masuk akal. Suruh Arjuna segera ke sini. Baik. Bayi kecil ini, sikap apa ini? Nanti kalau abang datang, menyelesaikannya. Bukan masalah, kan? Keluarga Kirana serakah. Dan tidak menghargai keluarga naga. Aku harus memberantas tumor ganas ini. Nenek buyut, Anda memanggil saya. Apakah kamu yang menyerahkan pelabuhan Samudra Naga ke keluarga Kirana? Suamiku, dia menggangguku. Arjuna, lakukan perintahku, segera putuskan semua kerja sama dengan keluarga Kirana. Apa katamu? Keluarga Kirana bermaksud jahat, bukan mitra yang bisa diajak kerja sama. Aku bisa mencabut status keluarga Kirana sebagai 4 keluarga besar. Tapi memutus semua kerja sama nenek buyut, langkah ini terburu-buru. Kamu memang bukan pemimpin terbaik untuk keluarga naga. Putri, urusan ini kau yang tangani. Baik, nenek buyut. Arjuna, katakan sesuatu, dong. Bayi kecil ini, dari mana asalnya? Dengan hak apa dia menentukan hidup mati keluarga Kirana? Pelabuhan Samudra Naga adalah hasil jerih payahku siang malam, yang kuperas selama 10 tahun untuk keluarga naga. Separuh dari kekuasaan ini, setiap dermaga di sana, terukir nama keluarga naga. Setiap jembatan dermaga, terpateri cap keluarga naga. Sebagai salah satu pilar keluarga naga, kini, ternyata dihadiahkan oleh generasi penerus kepada orang lain. Arjuna, tindakanmu sembrono harus dibicarakan kembali dengan Rahayu untuk mempertimbangkan posisimu. Nenek buyut. Keluarga naga memiliki banyak keturunan. Pasti ada yang bisa memikul tanggung jawab besar ini. Baik. Dasar apa dia berhak? Aduh, membiarkan seorang bayi kecil memutuskan. Keluarga naga ini sudah tidak tertolong lagi. Pelayan, antarkan tamu keluar. Siap. Siapa berani? Di mata kalian, masih adakah tempat untukku sebagai menantu keluarga naga? Ini perintah Nyonya Besar. Kamu bilang dia. Keluarga kami, keluarga Kirana, adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Siapa yang berani memperlakukan kami seperti ini? Dengarkan baik-baik. Sekarang, keluarga Kirana akan dikeluarkan dari 4 keluarga besar. Si kecil, aku akan habisi kamu hari ini. Setelah menempuh lebih dari setengah abad, pemimpin naga baru akhirnya muncul hari ini. Atas nama keluarga Santoso, atas nama 32 keluarga, untuk keluarga naga, kami persembahkan ketulusan tertinggi, membantu keluarga naga kembali ke puncak kejayaan.
Si kecil. Aku akan habisi kamu hari ini. Aku. Nenek buyut. Tidak apa-apa, di sini tak ada yang bisa melukaiku. Rizky Pratama dia terkenal sebagai orang jahat di lingkaran elit ibu kota. Anda tak perlu menghiraukannya. Kalian lupa aku dijuluki Raja Neraka Hidup. Raja Neraka Hidup. Aku cuma butuh 3 detik untuk menjatuhkan bocah ini. Kamu yang cari mati. Jangan bilang aku mengganggu anak kecil. Cukup omong kosong. Bayi kecil. Hari ini aku akan mengajarimu. Apa itu aturan? Ku beri pelajaran agar kau menghormati yang lebih tua. Lenganku. Ku beri pelajaran agar kau tidak nakal lagi. Kakiku. Bagaimana? Masih berani mengajariku? Tidak berani. Yang mulia kecil, aku tidak akan berani lagi. Anakku. Rizky. Nenek buyut, kamu memang hebat. Ini adalah versi terbaik dari hukum keluarga naga. Pemimpin keluarga Santoso tiba. Pemimpin keluarga Santoso, Tuan Bambang sudah tiba. Siapa yang mengundang tamu besar ini? Tuan Bambang, apa yang membawa Anda ke sini? Maksudmu, aku tidak boleh datang? Bukan itu maksudku. Ternyata benar, begitu kabar tentangku tersebar, seluruh negeri agung akan gempar. Orang pertama sudah tiba. Kakek Bambang datang. Nenek buyut memang tidak berbohong pada kita. Arjuna, di mana Nyonya Besar? Kakek Bambang. Nenek sedang beristirahat. Tuan Bambang, Anda harus membela anak saya. Tidak ada waktu. Siapa yang memukulmu? Tanganmu kejam sekali. Dia yang memukulku. Anda harus membelaku. Dia. Maksudmu, gadis kecil ini yang memukulmu? Betul. Aku yang memukulnya. Aku sedang menyingkirkan sampah masyarakat. Kamu. Baiklah, hadirin sekalian. Kedatanganku hari ini, ada urusan penting. Silakan, Tuan Bambang. Ku dengar, jarum emas keluarga naga telah muncul kembali. Benar, pemimpin naga yang baru telah muncul. Pemimpin naga baru? Maksudnya aku? Seni jarum emas warisan leluhur keluarga naga yang menyembuhkan nenek. Seni jarum emas? Bukankah itu sudah punah? Selamat untuk keluarga naga. Tolong, persilakan pemimpin naga yang baru keluar. Tuan Bambang, jelaskan maksud Anda. Keluarga naga memiliki aturan keluarga yang tidak tertulis. Hanya penerusnya yang bisa mewarisi seni jarum emas dan mendapatkan gelar pemimpin naga. Bambang, akulah orang yang kamu cari. Hanya penerus yang bisa mewarisi seni jarum emas dan gelar pemimpin naga. Bambang, aku orang yang kamu cari. Kamu. Bisa menipu keluarga naga, tapi ingin menjilat keluarga Santoso. Benar-benar tidak tahu diri. Nak, sekarang bukan waktunya main-main. Pemimpin naga bukanlah jabatan untuk orang biasa. Aku tentu tahu. Bahkan Arjuna pun masih kurang pengalaman. Dia benar-benar mengerti. Arjuna ini memang anak yang baik, tapi belum cukup layak. Bahkan kakak saja tidak cukup layak. Kakek Bambang sedang mencari orang seperti apa? Bolehkah saya bertanya, Bapak bilang pemimpin naga itu? Hanya cari sensasi. Tidak ada pemimpin naga. Pemimpin naga haruslah orang yang hebat dan disegani, harus bisa membuat semua orang menghormati. Tidak ada yang berani melawan. Dengan satu perintah, semua akan mematuhi. Para pahlawan berkumpul. Kalau tidak layak memikul tanggung jawab ini. Hari ini aku datang, karena diperintahkan oleh pemimpin naga baru. Untuk itu, khusus menyiapkan 6 barang langka. Untuk dipersembahkan kepada pemimpin naga, untuk memperkuat wibawanya. Bawa hadiahnya ke sini. Bawalah hadiah-hadiah itu ke sini. Bambang Santoso dari keluarga Santoso. Dengan hormat mempersembahkan hadiah. Sumsum es abadi Kunlun, sepasang ginseng liar 1000 tahun, gaharu kinam. Dan 1 permata mata 9, 1 piring perak berlapis emas motif pemburu singa.
Pola naga enamel Cloisonne berdasar emas. Satu patung. Sum-sum es abadi Kunlun. Barang pertama saja, sudah sehebat ini. Ayah, ini apa sih? Sum-sum giok 1000 tahun dari Gletser. Konon katanya, jika disentuh akan terasa hangat, dan tidak akan mencair selama ribuan tahun. Jika diminum, memiliki khasiat ajaib untuk memperpanjang umur. Sesakti itu, ini tidak ternilai harganya di dunia. Banyak orang kaya, yang rela bangkrut, pun tidak akan bisa mendapatkannya. Kakek Bambang, ternyata Anda menghadiahkan harta karun langka seperti ini kepada penerus keluarga naga. Sudah saya katakan, semua hadiah ini adalah harta karun langka di dunia. Bagus. Dengan sumsum es abadi ini, kondisi tubuh Rahayu akan semakin membaik. Ginseng 1000 tahun ini. Permata mata 9 ini. Hadiahnya. Semakin lama semakin berharga. Apakah keluarga naga pantas menerima harta karun langka seperti ini? Benar-benar pemborosan. Di dunia ini, hanya keluarga naga yang pantas. Hari ini, saya khusus datang atas perintah pemimpin naga baru. Dibandingkan dengan kemunculan pemimpin naga baru, hadiah-hadiah ini sama sekali tidak berarti. Tanpa pemimpin naga pertama, tidak akan ada keluarga Santoso seperti sekarang, apalagi kemakmuran dunia bisnis hari ini. Menguasai dunia bisnis. Pengaruh nenek buyut agak menakutkan. Kalau begitu, berarti keluarga Kirana harus berterima kasih padanya. Benar. Membuat hal-hal yang misterius. Jika saya tidak salah, tanpa dukungan keluarga naga, keluarga Kirana juga tidak akan mencapai posisi seperti sekarang, kan? Jangan asal menuduh. Bagi yang tidak tunduk, akan diberitahukan ke asosiasi bisnis untuk dikeluarkan. Di dunia bisnis, tidak akan ada lagi keluarga Kirana. Apa katamu? Yang tidak setuju, akan dikeluarkan dari asosiasi bisnis. Dunia bisnis. Tidak akan ada lagi keluarga Kirana. Aku ingin tahu, siapa yang berani mengeluarkan keluarga Kirana? Yang Mulia Adipati. Hormat pada Yang Mulia Adipati. Siapa itu, mengeluarkan keluarga Kirana? Sudah minta izinku sebagai Adipati belum? Yang Mulia Adipati. Akhirnya Yang Mulia datang juga. Mereka ini, yang mengganggu hamba. Adipati Kota Langit Jaya, monyet kurang ajar dari mana ini? Nenek buyut, ini tidak bisa diganggu. Dia hebat sekali. Adipati Langit, perintahnya. Tidak ada yang berani melawan. 4 keluarga besar, semua harus tunduk dan patuh. Keluarga Kirana mengandalkan keluarga naga untuk naik ke 4 keluarga besar. Langsung bergantung pada kaki besar ini. Memang serupa, tikus dan ular. Wajar Arjuna tidak berani memutuskan kerjasama dengan keluarga Kirana. Bambang Santoso. Kamu yang mau mengeluarkan keluarga Kirana? Betul. Aku ini. Si Bambang, sikapmu bagaimana ini? Yang Mulia Adipati, keluarga naga ini, ingin mengusir keluarga Kirana kami, dari 4 keluarga besar. Bahkan berkoar, akan memutuskan, semua kerjasama dengan keluarga Kirana kami. Arjuna Wijaya, kamu percaya tidak? Aku akan mengeluarkan keluarga naga? Posisi keluarga naga tidak bisa digoyahkan. Kalau bukan karena kalian orang-orang rendahan ini, berbuat sewenang-wenang, sengaja mengacaukan tatanan dunia bisnis. Apa katamu? Kalau bukan karena kalian orang-orang hina ini, berbuat sewenang-wenang, dan dengan sengaja mengacaukan tatanan dunia bisnis. Apa katamu? Kamu tidak mengerti bahasa manusia? Nenek buyut sangat menekannya. Nenek buyut, kita tidak berani menyinggungnya. Serigala masuk ke rumah dan berulah sebagai tuan rumah. Mana mungkin aku hanya diam saja. Yang Mulia Adipati. Dia bilang Anda serigala. Iya. Pergi. Jangan beri aku penjelasan. Arjuna Putri, dengarkan baik-baik. Pilihannya hanya satu, melawan atau melawan sampai akhir. Hanya segini kemampuan keluarga naga, masih berani bicara soal melawan? Sejak kapan keluarga seperti keluarga Kirana yang licik dan curang ini berani menggonggong? Kamu. Ini adalah rumah keluarga naga. Orang luar tidak boleh berulah di sini. Arjuna, antar tamu pergi. Silakan. Anak ini tidak biasa. Hari ini, aku belum berniat untuk pergi. Di mana Nyonya Besar Naga? Nyonya Besar Naga, cepat keluar. Untuk urusan ini, tidak perlu memanggilnya. Baiklah. Kalau aku tidak menghajarmu, kau pikir jabatan Adipati ini hanya pajangan?
Ayo. Tenang, Yang Mulia Adipati. Mengapa harus bersitegang dengan anak kecil, Bambang? Bukan giliranmu untuk bicara. Dia tidak pantas. Apakah kamu pantas? Dia tidak pantas. Apakah kamu sendiri pantas? Nyonya Besar Naga. Sudah lama tidak bertemu. Arjuna, ada tamu di rumah. Kenapa tidak membangunkanku? Rahayu, kamu baru saja pulih. Aku yang menyuruh mereka untuk tidak membangunkanmu. Ibu, aku baru saja bermimpi kamu pergi. Sayang, aku tidak akan meninggalkanmu. Ada apa dengan Rahayu? Ini, agak panjang ceritanya. Yang Mulia Adipati. Nyonya Tua Naga ini memanggil anak kecil itu. Memanggil, Ibu. Sepertinya dia sakit parah ya. Sudah waktunya menghentikan mereka. Nyonya Besar Naga, rumah tua milikmu itu sepertinya sudah berusia ratusan tahun. Bau apek. Sudah waktunya dirobohkan. Adipati, apa yang ingin kamu katakan? Nyonya Besar Naga, kalian sudah waktunya turun tahta, mengosongkan posisi 4 keluarga besar. Keluarga naga masih memiliki dasar yang kuat. Meski bukan yang terdepan di antara 4 keluarga besar, tapi tetap saja bukan tempat kalian untuk mencemari. Benar. Yang tidak pantas itu seharusnya kalian, keluarga-keluarga kelas bawah ini. Ibu benar. Bocah tengik. Ingin membuat keluarga naga mundur, kecuali papan catur hancur berantakan. Sampai peluru terakhir habis. Semangat keluarga naga masih ada. Hal ini tidak bisa ditawar. Yang Mulia Adipati sudah bersabda. Keluarga naga, mundur atau tidak, harus mundur. Kurang ajar. Si tikus kecil ini berani berbuat onar di rumah keluarga naga. Yang Mulia Adipati telah bersabda. Keluarga naga, mau tidak mau harus mundur. Kurang ajar. Si tikus seperti kamu, berani-beraninya berulah di keluarga kami. Siti Rahayu, kalau kamu tahu diri, sebaiknya kamu mundur dengan sukarela. Tidak mungkin. Keluarga naga pernah menjadi yang terdepan di antara 4 keluarga besar. Sekarang, ibuku sudah kembali. Kami hanya akan semakin gemilang. Apa yang kamu katakan, mimpi di siang bolong. Mereka ini keterlaluan. Wirawan Jaya. Sampaikan perintah, keluarga naga. Tidak perlu ada lagi, siap. Tunggu, hidup matinya keluarga naga. Belum giliran semut rendahan seperti kalian yang menentukan. Kamu ini masih anak-anak, pantas ikut bicara? Hari ini, keluarga naga pasti binasa. Berani-beraninya mengusik keluarga naga. Belum ada yang sanggup menanggung akibatnya. Arjuna, bawalah peti harta itu ke sini. Baik, Ibu bersiap untuk membuka peti harta kedua. Ini. Apa itu? Ini perintah Raja Naga. Berapa lama lagi sampai ke keluarga naga? Masih 10 menit perjalanan. Lebih cepat lagi. Jangan sampai pemimpin naga baru menunggu lama. Baik. Perintah Raja Naga telah muncul. Cepat. Segera perintahkan pasukan naga perkasa untuk segera datang ke keluarga naga. Baik. Segera perintahkan pasukan naga perkasa cepat datang ke keluarga naga. Ibu, ini perintah Raja Naga. Kok perintah Raja Naga ada di tangannya? Mungkinkah dia? Saat aku masih kecil, ibu memegang perintah Raja Naga. Mengajak seluruh kota, armada kapal dagang. Benar. Nona Dewi. Saat memegang perintah ini, seluruh asosiasi bisnis di kota, semua tunduk dan patuh. Wilayah laut 3000 mil, semua masuk ke dalam genggaman, bahkan kapal dagang dari luar negeri. Juga mengibarkan bendera keluarga naga. Yalah, hasil perjuangan kami selangkah demi selangkah dulu. Aku menjual semua mas kawinku. Dengan tegas terjun ke industri. Dan bersama sekelompok orang yang tak mau tenggelam. Menempuh jalan perjuangan bangsa. Aku sangat paham. Saat itu selama mesin masih berputar, tulang punggung bangsa kita tidak akan melengkung. Teman-teman, tahan lagi ya.
Mesin tidak boleh berhenti. Kalau berhenti, tulang punggung bangsa kita akan patah. Kawan, tenang saja, meski tidak makan tidak tidur, kami akan tetap menjaga mesin tetap berputar. Benar, kecuali kami orang-orang ini, yang tumbang lebih dulu, betul, benar. Nah. Ayo, nah, ini untukmu. Terima kasih, Nona Dewi. Nona Dewi. Kita akhirnya untung. Benarkah? Kali ini uangnya benar-benar masuk. Cepat, beli lebih banyak roti kukus, ayo. Masa-masa perjuangan yang sulit ini, seumur hidupku takkan kulupakan. Ibu sudah berkorban terlalu banyak. Bodohnya anak ini. Aku hanya melakukan apa yang ingin kulakukan. Aku hanya menjalankan tanggung jawabku. Ingat waktu kecil dulu, ibu pernah bilang padaku, belajarlah untuk kebangkitan negara kita. Dulu ibu mendirikan banyak universitas. Sekarang semuanya jadi sekolah unggulan. Sudah mencetak banyak pilar bangsa untuk negara kita. Sekarang negara kita kuat dan makmur. Aku senang sekali. Nenek buyut sudah memberikan segalanya untuk tanah ini. Anak ini, bagaimana dia bisa tahu begitu banyak hal tentang Nona Dewi? Mungkinkah dia adalah... Anak ini, bagaimana dia bisa tahu begitu banyak hal tentang Nona Dewi? Mungkin dia adalah... Kalian semua tidak percaya, omong kosongnya. Perintah Raja Naga apa ini? Keluarga naga kalian sudah tamat. Bising. Keluarga naga, aku tidak bisa memastikan. Tetapi kalian hari ini tidak akan bisa keluar dari pintu keluarga naga ini. Mengancam Yang Mulia Adipati. Sama sekali tidak tahu betapa mengerikan perintah Raja Naga. Konsekuensi mengganggu ibu saya. Tak ada yang bisa menanggungnya. Perintah Raja Naga ternyata benar. Yang Mulia Adipati, ini perintah Raja Naga. Apa sebenarnya benar? Jangan peduli apa itu. Perintah Raja Naga telah dikeluarkan, 1000 pasukan pasti datang, 4 laut semua tunduk. Melihat perintah naga ini, seperti melihat pemimpin naga. Keluarga Santoso, Bambang Santoso, menghadap pemimpin naga. Keluarga naga, menghadap pemimpin naga. Menghadap pemimpin naga. Kamu sembah apa? Berpura-pura jadi roh dan hantu. Dengan perintah Raja Naga rusakmu ini, berani juga di hadapan Yang Mulia Adipati ini berlaku lancang. Saat pasukan naga perkasa datang, aku lihat kamu masih berani sombong atau tidak. Bocah tengik. Kamu jangan bermimpi lagi. Pasukan naga perkasa yang tak pernah menang. Masih bisa mendengarkan perintahmu. Kurang dari 30 detik yang paling dekat pasukan naga perkasa akan tiba. Tunggu dan lihat. Lebih cepat lagi, jangan sampai pemimpin naga baru lama menunggu. Perintah Raja Naga telah menghilang puluhan tahun. Hari ini, ia muncul kembali. Pasti akan menggoncangkan dunia. Siapa yang tiba lebih dulu, pasti akan mendapat perhatian pemimpin naga. Wibawa Raja Naga bisa mengguncang gunung dan lautan. Titah Raja Naga tak seorang pun berani menolak. Jasa pemimpin naga akan selalu diingat oleh keluarga Rimba, takkan pernah terlupakan. Semua anggota keluarga angkasa harus membalas budi pemimpin naga dengan setia. Jika melanggar sumpah ini, keluarga Wijaya dan seluruh dunia akan menghukumnya. Semua orang, semuanya, majulah dengan cepat. Di bawah perintah Raja Naga, pasukan naga perkasa pasti yang pertama tiba. Baik. Mohon pemimpin naga menunggu sebentar. Hamba akan segera tiba. Raja Naga muncul. Ombak bergelora di mana-mana. Ini adalah perintah Raja Naga yang telah lama hilang. Kakek, sinyal yang kau tunggu seumur hidup, akhirnya muncul. Kurang dari 30 detik lagi. Yang terdekat pasukan naga perkasa akan tiba. Nanti lihat saja, hanya dengan
Token rusakmu ini masih mau memanggil pasukan naga perkasa? Bocah tengik, aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu. Kalian para tikus bodoh ini. Mana mungkin tahu betapa mengerikannya perintah Raja Naga. Bukan hanya pasukan naga perkasa. Perintah Raja Naga keluar. Para pahlawan dari 4 penjuru akan bergegas datang demi ibuku. Bergegas datang. Kalau dia bisa memanggil pasukan naga perkasa ke sini, keluarga kami, keluarga Kirana, akan mundur dari dunia bisnis. Ayah, Takut apa? Kamu sungguh mengira dia bisa memanggil pasukan naga perkasa? Bocah tengik. Sekarang, 30 detik sudah setengahnya. Kalau waktunya habis, dan pasukan naga perkasamu belum datang, kalian keluarga naga, gulung tikar, dan minggir. Baiklah. Kamu sebaiknya menepati janjimu. menepati janji. 9. Nenek. Kita seharusnya tidak ikut-ikutan bermain-main dengannya. Aku saja tidak takut. Kamu takut apa? Pantas saja ibu bilang. Kamu masih kurang pengalaman. Tapi pasukan naga perkasa sama sekali tidak realistis. Tenang. Ibu bilang pasukan naga perkasa akan datang, maka pasti akan datang. Kalian keluarga naga, hari ini tamat riwayatnya. Pasukan naga perkasa tiba. Pasukan naga perkasa tiba. Pasukan naga perkasa. Benar-benar dipanggilnya. Selesai. Bagaimana ini? Benar-benar datang. Tepat seperti yang nenek buyut prediksi. Tidak meleset sedetik pun. Hanya pemimpin naga sejati yang bisa memerintahkan pasukan naga perkasa. Sepertinya, dari awal sampai akhir, pemimpin naga adalah nenek buyut. Hamba, Adipati Utara, menerima perintah Raja Naga, datang atas perintahnya. Hormat pada Adipati Utara. Hormat pada Adipati Utara. Keluarga Kirana, hormat pada Adipati Utara, menghadap Adipati Utara. Keluarga naga. Rahayu. Kau adalah putriku. Di sini tak ada yang pantas menerima sujudmu ini. Aku mengerti, ibu. Yang mulia, keluarga naga ini tidak menghormati yang mulia. Mulut pedang bergambar naga, berlapis emas, kokoh bagai gunung. Ini benar perintah Raja Naga. Hanya saja, kenapa perintah Raja Naga ada di tangan seorang anak kecil? Yang mulia, keluarga naga ini harus dihukum berat. Kau tidak berhak bicara di sini. Hamba, Adipati Utara, menghadap pemimpin naga. Hamba, Adipati Utara, bersua dengan pemimpin naga. Bangunlah. Terima kasih, pemimpin naga. Adipati Utara bersujud kepada nenek buyut. Ini tidak mungkin. Adipati Utara bersujud kepada bocah ini. Jangan-jangan perintah Raja Naga di tangannya yang berpengaruh. Perintah Raja Naga telah keluar. Pasukan pun akan tiba. Seluruh penjuru akan tunduk. Melihat perintah ini, seperti melihat pemimpin naga. Bambang Santoso dari keluarga Santoso menghadap pemimpin naga. Keluarga naga menghadap pemimpin naga. Aku mengerti. Perintah Raja Naga ini, kekuasaannya luar biasa. Bisa memerintah ribuan pasukan, bisa membuat semua keluarga tunduk pada perintah. Kalau kita dapatkan token itu, kita bisa membuat keluarga Kirana melambung tinggi. Maksudmu, asal kita rebut token di tangan bocah itu, aku, sang adipati kota ini, bisa menguasai negeri agung? Tentu saja, bahkan bisa mengendalikan segalanya. Wirawan Jaya. Pasukan naga perkasa sudah tiba. Kamu harus menepati janji untuk mundur dari dunia bisnis. Dengar kata ibuku tidak?
Bagaimana aku tahu? Apakah mereka benar-benar pasukan naga perkasa? Bisa saja. Kalian berkomplot. Keluarga Kirana benar-benar tak tahu malu. Bocah ini. Asal kau serahkan perintah Raja Naga. Aku, sang adipati kota ini, bisa mengampuni nyawa keluargamu. Bocah ini. Asalkan kau menyerahkan perintah Raja Naga, aku bisa mengampuni nyawa keluarga nagamu. Kau berani tidak menghormati pemimpin naga. Kau cari mati. Kalian mau apa? Berhenti, kalau tidak. Dengan satu perintahku, aku akan membuat keluarga naga lenyap dari gedung ini. Oh, benarkah? Tentu saja. Di belakangku juga ada orang. Kalau kalian berani menyentuhku sedikit saja, kalian tanggung sendiri akibatnya. Siapa kau ini? Berani berteriak-teriak di depan ibuku. Aku tidak bercanda. Pengawal! Ya, Ayah. Mereka serius. sial. Langtian dengan satu perintahku. Aku bisa membuatmu jadi saringan. Ampun, ini bukan urusanku. Semua dia yang menghasutku. Oh, ternyata dia. Yang mulia, ampun. Para yang mulia, kasihani saya. Yang mulia, kasihani saya. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Keluarga Kirana kami memang sudah merosot. Dan mana mungkin kami punya kekuatan seperti itu? Semua itu dia. Dia yang menyuruh kami. Yang mulia, mengada-ada. Hari ini, bukankah kau yang memanggilku? Kau. Kalian sama saja. Ibu, jangan lepaskan mereka. Kasihani saya hanya seorang adipati muda. Tidak akrab dengan keluarga Kirana. Arjuna, cepat bantu. Katakan sesuatu. Aku tidak ada yang perlu dikatakan. Yang mulia, dialah Wirawan Jaya yang berjanji padaku. Asalkan aku membantunya mencaplok keluarga naga, menduduki puncak 4 keluarga besar. Dia akan menyerahkan putrinya, menyerahkannya padaku. Arjuna, dia hanya mengarang. Apa yang dia katakan semuanya benar. Ah, tidak. Tidak. Cicitku ini sungguh salah memilih orang. Aku sudah mengatakan semua yang ku ketahui. Yang mulia, kasihani saya, beri saya kesempatan. Pengawal! Kalau begitu aku pergi. Aku pergi. Jangan kejar. Semua orang dengarkan perintahku. Lengserkan sepenuhnya status adipati-adipati langit. Baik. Sedangkan untuk keluarga Kirana, Keluarga Kirana kami benar-benar difitnah. adapun keluarga Kirana, Sungguh tidak bersalah, keluarga Kirana. Cepat berlutut. Tidak bersalah. Arjuna, kamu tega melihatku menderita? Perbuatan keluarga Kirana sangat keji. Berulang kali menjebak keluarga naga. Ibu, jangan sekali-kali memberinya keringanan. Nenek buyut. Aku ini, menantu perempuan keluarga naga. mengingkari janji dan mengkhianati kepercayaan, berani menghina keturunan keluarga nagaku. Keluarga Kirana 3 kejahatan ini pantas dihukum mati. Bagaimana ini? Kejahatan yang pertama berencana memberontak dan menipu. Kejahatan kedua, mengkhianati keluarga dan merusak tatanan. Kejahatan ketiga, mengingkari janji dan melanggar perjanjian. Tuan, ampunilah keluarga kami, keluarga Kirana. Ampunilah keluarga Kiranaku. Aku tahu salahku. Para pengawal, Ya, tolong. Keluarga Wijaya, keluarga Chandra, keluarga Rimba, mewakili 32 keluarga, datang untuk merespons seruan pemimpin naga.
Keluarga Wijaya, keluarga Chandra, keluarga Rimba, mewakili 32 keluarga, datang untuk merespons seruan pemimpin naga. Hadirin sekalian, jangan salah mengenali orang. Ibuku adalah pemimpin naga yang memegang perintah Raja Naga. Ini, perintah Raja Naga benar-benar berada di tangannya. Hormat kepada pemimpin naga. Lupakan saja. Keluarga Wijaya, keluarga Rimba, tolong selamatkan keluarga Kirana kami. Apa yang terjadi padamu? Apakah keluarga Kirana ini membuat Raja Naga marah? Sudah lama dengar Wirawan Jaya ini berhati busuk. Keluarga Kirana melanggar perjanjian asosiasi bisnis, berkali-kali melanggar batas. Sebagai pemimpin naga, pantaskah dihukum? Pantas. Kalian. Baik, mulai hari ini, keluarga Kirana secara resmi keluar dari 4 keluarga besar. Dengar kata-kata ibuku, dan Keluarga nagaku sama sekali tidak ada hubungan lagi dengan kerja sama bisnis. Keluarga Kirana, kalian tidak ada hubungan lagi. Kami bersedia mengikuti pemimpin naga, memutus semua hubungan bisnis dengan keluarga Kirana. Apa yang kalian bicarakan? Kami bersedia mengikuti pemimpin naga, memutuskan semua hubungan bisnis dengan keluarga Kirana. Kalian, keluarga naga, berkomplot dengan 32 keluarga untuk memutuskan hubungan dan kerjasama dengan keluarga kami. Kalian mau menghancurkan keluarga Kirana? ayah, kalian berulang kali menantang keluarga naga. Ini adalah hukuman yang pantas kalian terima. Ibuku sudah bersikap sangat lunak pada kalian. Nyonya Besar Naga, setidaknya Anda juga adalah kerabat keluarga saya. Nenek, mengingat saya adalah menantu perempuan keluarga naga, saya mohon, berikanlah kelonggaran. Diam kau, ibuku ingin menghukum seperti apa? Ya, seperti itulah hukumannya. Arjuna, Selama bertahun-tahun ini, keluarga naga memperlakukanmu seperti keluarga sendiri, tapi kau membalas kebaikan dengan kejahatan. Niatmu sungguh jahat. Arjuna, aku tahu salahku. Aku benar-benar tidak menyangka kebaikanku padamu dan pada keluarga Kirana ternyata dibalas dengan pengkhianatan kalian dari dalam dan luar. Merencanakan untuk merebut harta keluarga naga. Kirana, ayo, kita bercerai saja. Arjuna, aku benar-benar tahu salahku. Maafkan aku, ya. Arjuna, setidaknya bantu ayahmu. Bicaralah sesuatu. Wirawan Jaya, dulu, keluarga naga membantu keluarga Kiranamu masuk ke 4 keluarga besar. Sekarang, ibuku juga bisa membuat keluarga Kiranamu jatuh terpuruk, kembali ke bentuk aslinya. Semua orang dengarkan perintah. Siap. Keluarga Kirana pasti binasa. Di negeri agung, tak akan ada lagi keluarga Kirana. Dengar perintah. Siap. Keluarga Kirana pasti binasa. Negeri agung keluarga Kirana akan lenyap dari negeri agung. Siap. Pemimpin naga memerintahkan, segera blokir semua kerja sama dengan keluarga Kirana. Siap, semua orang, dengarkan perintah. Segera hentikan kerjasama grup dengan keluarga Kirana. Blokir semua rantai pasokan. Lakukan serangan ekonomi terhadap keluarga Kirana. Wirawan, ini adalah akibatnya karena kau berani menantang keluarga naga kami. Apakah perlu sekali kalian menyasar keluarga Kirana seperti ini? Kalian semua ingin memaksa keluarga Kirana kami ke jalan buntu. Kalau begitu, hari ini kami, keluarga Kirana, akan melawan kalian sampai titik darah penghabisan. Halo? Apa? Kalian mau memutus semua kerjasama dengan keluarga Kirana kami? Hah? Apa? Denda ganti rugi 800 miliar? Keluarga Kirana kami, mana mungkin bisa membayarnya? Bapak Wirawan, grup Kirana, tidak mampu lagi melunasi utang. Telah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Ayah. Keluarga Kirana hancur. Wirawan Jaya, perusahaanmu diduga melakukan penipuan kontrak.
Sekarang, kamu akan ditahan secara kriminal sesuai hukum. Bawa pergi. Ayah. Aku umumkan perusahaan keluarga Kirana bangkrut total. Mulai sekarang di dunia bisnis tidak ada lagi nama keluarga Kirana. Ibu memang sangat keren. Hari ini sungguh memuaskan. Borok seperti keluarga Kirana. Seharusnya sudah dibersihkan sejak lama. Kalau bukan pemimpin naga, menertibkan tepat waktu. Keluarga Kirana, tidak tahu akan sampai seberapa sombongnya. Arjuna, kamu sebagai putra sulung keluarga naga kali ini jatuh tersandung. Kamu harus ingat baik-baik pelajaranmu sendiri. Dengar tidak? Nenek buyutmu membuatmu benar-benar merasakan kerugian. Benar-benar belajar sedikit. Aku tahu. Nanti ya, matamu harus lebih jeli. Jangan lagi diperlakukan semena-mena. Ya, tahu. Hari ini membunuh ayam untuk memberi contoh pada monyet untuk memberi contoh. Mulai sekarang. Siapa lagi yang berani mengganggu keluarga naga merusak aturan dunia bisnis? Semua pasti dibasmi. Pemimpin naga hebat. Keluarga Kirana bangkrut oleh dunia bisnis. Diblokir total. Wah. Wirawan Jaya yang licik seperti itu. Sudah ditangkap. Untung aku cepat lari tadi. Kalau tidak, yang bangkrut adalah aku. Setelah diperiksa, kamu memiliki banyak pelanggaran dan tindakan tidak disiplin. Sekarang jabatan adipati kamu dicabut. Berlaku segera. Sekarang jabatan wali kota Anda dicabut. Segera berlaku. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin saya dicopot dari jabatan? Setelah diselidiki, Anda menerima suap, menyalahgunakan wewenang, melanggar ketentuan kebijakan secara serius. Pasti bocah ini, yang mengendalikan di belakang layar. Mungkinkah? Apakah dia benar-benar bisa mengendalikan segalanya, dengan mudah menjatuhkan saya? Saya tidak akan menyerahkan posisi wali kota. Anda ditangkap. Semuanya, saya akan mengumumkan. Pusaka ketiga keluarga naga. Ibu, saya sangat menantikannya. Anda membuka peti harta. Yang diumumkan nenek buyut. Pusaka pertama adalah sumpah darah kesetiaan 32 keluarga, membuat para kepala keluarga yang berwibawa datang memenuhi panggilan. Pusaka kedua adalah perintah Raja Naga. Perintah Raja Naga memerintah ribuan pasukan. Seluruh dunia tunduk. Kekuatannya luar biasa. Dua pusaka sebelumnya sangat hebat. Lalu pusaka terakhir. Apa itu? Semuanya. Ikuti saya untuk menyaksikannya. Ya. Semuanya. Ikutlah aku menyaksikannya. Baik. Mereka seharusnya sudah tiba. Ibu, apakah kita masih harus menunggu seseorang? Perintah Raja Naga telah dikeluarkan. Semua pihak akan tunduk. Sebentar lagi akan ada banyak pengusaha kaya raya yang datang. Pengusaha kaya raya? Siapa ya? Taipan Properti dari utara kota. Joko Prasetyo. Membawa rumah tradisional di ibu kota. 6 unit. Villa pusat di Haidu. 6 unit. Apartemen mewah di Shenyang. 6 unit. Perkebunan mawar. 6 unit. Rumah taman di Zhongzhou. 6 unit. Total. 30 properti. 30 properti ini. Semuanya terletak di lokasi strategis, tak ternilai harganya. Hadiah yang begitu berharga. Pasti akan melindungi keluarga kita agar makmur selama ratusan tahun. Ribu properti ini. Semuanya terletak di lokasi strategis. Semuanya adalah aset yang tak ternilai. Selamat, pemimpin naga. Kakak, properti-properti ini semuanya diberikan untuk keluarga naga. Ini harganya berapa, ya? Nenek buyut kita ini luar biasa sekali. Kalian tidak lihat, dia ini ibu siapa? Wang Jiangxi. Hormat pada pemimpin naga. Bangunlah. Terima kasih, pemimpin naga. Ini adalah yang terkenal sebagai tangan emas pencetak gedung di dunia properti, jenderal tak terkalahkan. Kalau ingatanku tidak salah,
70% properti di negeri agung berada di tangan Wang Jiangxi. Benar-benar bantal datang saat mengantuk. Kalau ingatanku tidak salah, 70% properti di negeri agung ada di tangan Wang Jiangxi. Keluarga naga belakangan punya banyak proyek pengembangan, sedang bernegosiasi kerjasama dengan Wangxi Real Estate. Nenek buyut, apakah nenek mengundang semua tokoh penting di negeri agung ke sini? Tunggu sebentar, nanti kamu lihat sendiri. Tokoh besar dunia bisnis mana lagi yang datang? Raksasa energi, Jiang Ruifeng, menerima perintah Raja Naga, datang atas panggilan, mempersembahkan 1 gunung emas, 10.000 hektar lautan minyak, khusus datang untuk menghadap pemimpin naga. Gunung emas, lautan minyak. Hebat sekali pemberiannya. Xiao Jiang dari Zhenxia Energy, menghadap pemimpin naga. Bangunlah. Terima kasih, pemimpin naga. Penguasa teknologi, Lin Haibo, datang atas perintah Raja Naga. Hormat kepada pemimpin naga. Bangunlah. Terima kasih, pemimpin naga. Keluarga Wijaya, keluarga Chandra, keluarga Rimba, keluarga Xiao, dengan sukarela menjadi bawahan keluarga naga. Untuk keluarga naga, kami selalu siap melayani. Selamat, pemimpin naga. Ucapan selamat, pemimpin naga. Selamat, pemimpin naga. Hadirin sekalian, silakan bangun. Terima kasih, pemimpin naga. Hari ini kalian dipanggil ke sini untuk menunjukkan harta pusaka penjaga keluarga naga kuharap. Kalian masih mau mengabdi pada keluarga naga? Bisa mengabdi pada keluarga naga adalah kehormatan bagi kami. Sekarang aku akan membuka harta terakhir keluarga naga. Arjuna Wijaya buka peti, tunjukkan hartanya. Ya nenek buyut. Ini ternyata surat persetujuan untuk 50% saham dari 100 perusahaan terbesar dunia, Ibu. Ini ternyata perusahaan top 100 global. Persetujuan 50% saham. Harta pusaka keluarga naga benar-benar tak ternilai harganya. Sangat berharga. Ini kan setengah saham dari perusahaan top 100 itu. Nilai pasar keluarga naga di masa depan pasti akan melonjak tinggi, bahkan bisa jadi nomor 1 di dunia. Ternyata inilah kekuatan sebenarnya keluarga naga. Nggak heran nenek buyut bilang, keluarga naga sudah merosot. Dulu sekali, keluarga naga sangat terpandang. Perusahaan berusia ratusan tahun. Kini, di tangan kalian, bisa merosot sampai segini. Ternyata dulu keluarga naga pernah membuat para pengusaha global berlomba-lomba menyembah dan tunduk kagum. Kak, nenek buyut kita keren banget ya. Aku masih ingat hari penandatanganan persetujuan itu. Dulu, Para tetua keluarga yang berjuang bersamaku. sekarang mungkin sudah tiada. Ayahku dulu juga mengikuti Nona Dewi. Tanpa bantuan Nona Dewi, di masa lalu, aku tidak akan ada keluarga Wijaya yang sekarang. Ibu, Paman Wijaya masih ada. Wijaya. Ayah saya dulu juga pernah mengikuti Nona Dewi. Tanpa bantuan Nona Dewi, di masa lalu, tidak akan ada keluarga Wijaya seperti sekarang ini. Ibu, Paman Wijaya masih ada. Maksudmu Wijaya masih hidup? Dulu, setelah kamu meninggal dalam kecelakaan, Paman Wijaya selalu murung. Dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Untuk merawatku, barulah dia berusaha bangkit. Selama bertahun-tahun ini, dia telah mencurahkan segala tenaganya untuk keluarga naga. Beliau sungguh sangat berjasa besar. Kakak, yang nenek maksud adalah kakek Wijaya itu? Ya. Sejak aku ingat, kakek itu sering datang ke keluarga naga. Orang tua itu masih hidup, sungguh bagus sekali. Aku menengoknya setiap tahun. Sekarang, aku sudah tidak bisa jalan jauh. Jadi aku menyuruh Arjuna untuk menengoknya. Meskipun kakek itu masih ada, tapi kondisi kesehatannya sangat buruk. Dia juga sudah berusia lebih dari 100 tahun. Ini salahku. Tidak mewariskannya lebih awal seni jarum emas. Membuat Wijaya sakit begitu lama.
Teman lama di masa lalu bisa hidup lebih lama. Rahayu. Kali ini aku kembali, aku akan mewariskan seni jarum emas keluarga naga kepadamu. Ya. Kali ini aku kembali, aku akan seni jarum emas keluarga naga wariskan. Sudah sadar. Akhirnya Tuan sudah sadar. Dewi, apakah kamu yang kembali? Kemarin nenek buyut seruan langsung dijawab. Benar-benar keren banget. Semua tokoh penting datang untukmu. Aku benar-benar merasakannya wibawa keluarga naga. Sudah kubilang dari dulu. Tanpa ibuku, tidak akan ada keluarga naga seperti sekarang. Setelah kejadian kemarin aku memutuskan mendaftarkannya sebagai warisan budaya tak benda agar seni jarum emas keluarga naga terus diwariskan selamanya. Aku sudah semalaman menyusun seni jarum emas menjadi buku Arjuna, serahkanlah pada negara. Nenek buyut, harap hati-hati, nenek. Seni jarum emas adalah salah satu pondasi keluarga naga. Warisan sepenting ini. Tapi ini bisa menyelamatkan jutaan orang. Bagaimana bisa hanya dikunci di keluarga naga? Jika dipromosikan ke seluruh negara, setiap tahun, bisa menyelamatkan ratusan ribu orang. Seni jarum emas bisa memberikan manfaat. Nenek buyut. Saya mendukung keputusan ibu. Kalian semua perhatikan, semua permintaan nenek buyutmu harus dilaksanakan secepatnya. Baik. Ya, saya Siti Rahayu. Apa? Seni jarum emas keluarga naga kami memenangkan penghargaan medis nasional, penghargaan tertinggi. Benar. Panitia mengundang Anda dengan hormat, hadir secara langsung di acara penghargaan. Terima kehormatan tertinggi ini. Baik, kami pasti akan datang. Panitia penyelenggara dengan tulus mengundang Anda untuk hadir secara langsung dalam upacara penghargaan yang megah ini. Untuk menerima kehormatan tertinggi ini, kami pasti akan datang. Ini membuktikan Seni jarum emas kita telah diakui. Arjuna Putri, dengarkan baik-baik, ini barulah kejayaan keluarga yang sesungguhnya. Grup Naga dalam semalam mencapai puncak, menjadi perusahaan nomor 1 di dunia. Bisakah Anda ceritakan bagaimana caranya? Ibu Dewi, boleh kami tanya, apa rencana selanjutnya untuk grup naga? Seni jarum emas adalah rahasia grup Naga. Mengapa memilih untuk membukanya? Ibu Dewi, tolong jawab. Ibu Dewi, tolong jawab. Nenek buyut. Anda yang akan menjawab sendiri atau saya? Ngantuk kamu saja yang urus, Arjuna, turunkan aku. Baik. Rahayu, ayo kita pergi. Kalian para wartawan ini, cepat minggir, jangan sampai mendesak ibu saya. Rahayu, ayo kita pergi. Kalian para wartawan ini, cepat minggir, jangan desak-desak ibuku. Nenek dari grup Long itu, bukannya dia. Kena pikun, kok bisa sembuh? Siapa gadis kecil itu? Kelihatannya seperti anak kesayangan keluarga naga. Arjuna Wijaya. Kamu berani-beraninya menceraikanku, membuat keluargaku bangkrut, membuat ayahku masuk penjara. Aku pasti tidak akan membiarkan keluarga naga. Tunggu saja. Sekarang, mari kita sambut penerus seni jarum emas keluarga naga, Nona Dewi, naik ke panggung untuk menerima penghargaan tertinggi dalam warisan pengobatan tradisional Tiongkok ini. Semangat, ibu yang terbaik. Ya. Semangat, ibu yang terbaik. Ya. Ada apa ini? Keluarga naga,
Kenapa membiarkan anak kecil naik ke panggung? Aku dengar, seni jarum emas hanya diwariskan kepada penerus keluarga naga. Jangan-jangan anak kecil ini adalah pemimpin naga? Halo semuanya, saya merasa sangat terhormat bisa menerima penghargaan tertinggi ini. Ini adalah kristalisasi kebijaksanaan ilmu pengobatan negeri agung. Setengah abad yang lalu, seni jarum emas keluarga naga punah. Dan hari ini, saya akan menyerahkan ilmu tusuk jarum ini agar keahlian langka ini tidak pernah lagi terlupakan. Baik. Seni jarum emas dibuka untuk umum. Ini akan mengubah seluruh dunia kedokteran. Memang pantas disebut keluarga naga. Bisa membuka seni jarum emas yang sudah lama punah untuk umum. Benar. Luasnya hati seperti ini benar-benar menunjukkan hati seorang tabib sejati. Tunggu. Bisa menyebarkan seni jarum emas yang sudah lama hilang ke publik. Benar. Sikap seperti ini benar-benar seorang dokter. Tunggu. Kalian benar-benar percaya bocah ini? Dia hanya berpura-pura saja. Kirana, kenapa kamu di sini? Semua, jangan percaya dia. Di dunia ini, sama sekali tidak ada teknik yang bisa membangkitkan orang mati. Dia berbohong. Benar. Seni jarum emas keluarga naga adalah aib pengobatan tradisional. Harus dibongkar dan ditolak. Benar. Keluarga naga mengemas hal seperti ini sebagai pengobatan untuk dipromosikan. Sungguh merugikan orang. Kirana, apa yang kamu bicarakan? Seni jarum emas keluarga naga sudah lama hilang. Benar-benar tidak aman. Ya, tidak aman. Kalian jangan dengarkan omong kosongnya. Seni jarum emas sudah terbukti klinis selama bertahun-tahun. Jangan dengarkan omong kosongnya. Seni jarum emas sudah terbukti secara klinis selama bertahun-tahun. Terbukti. Putri, kalau begitu, tunjukkan datanya. Data-data itu, seiring seni jarum emas menghilang, tidak bisa disimpan. Kirana, kamu jangan terlalu berlebihan. Aku berlebihan? Lebih baik daripada keluarga naga kamu, yang menipu masyarakat, dan melakukan promosi palsu. Semua pikun saya diatasi oleh seni jarum emas. Seperti yang saya tahu, Nyonya Besar Naga sebelumnya benar-benar pikun. Sepertinya seni jarum emas ini benar-benar efektif. Ini sama sekali tidak membuktikan apa-apa. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa seni jarum emas menyembuhkan kamu? Kalau begitu karena ada keraguan terhadap seni jarum emas, aku bisa melakukan tusukan di tempat ini untuk menunjukkan efeknya. Ini sama sekali tidak membuktikan apa-apa. Bagaimana kamu bisa membuktikannya kalau seni jarum emas keluarga naga yang menyembuhkanmu? Kamu malah meragukan seni jarum emas? Aku bisa mempraktikannya di sini untuk menunjukkan khasiatnya. Baik. Seni jarum emas keluarga naga benar-benar manjur. Kalau tidak, dia tidak akan berani mendemonstrasikannya di sini. Betul. Ada penonton di sini yang bersedia naik ke panggung untuk membantu? Aku. Kirana, apalagi yang ingin kamu katakan? Tunggu. Jangan asal cari beberapa penonton, lalu coba membodohi aku. Bukankah katanya, seni jarum emas ini bisa membangkitkan orang mati? Kalau mau menunjukkan, harus cari orang yang hampir mati untuk naik ke panggung. Jangan keterlaluan. Mau memamerkan, itu pun harus cari orang yang sekarat dulu, naik ke panggung dulu. Jangan keterlaluan. Tidak tahu malu? Ini keluarga naga. Mau cari orang sekarat di mana? Cewek ini. Sengaja menargetkan keluarga naga, ya? Menurutku, keluarga naga sama sekali tidak layak mendapatkan kehormatan tertinggi ini. Kamu. Nenek buyut, adegan apa yang belum pernah dilihat? Seni jarum emas untuk berbagai penyakit efeknya sangat signifikan. Hanya fokus pada membangkitkan orang mati, tentu saja menggeneralisasi.
Aku sarankan kamu, lebih baik cepat-cepat turun dari panggung. Hadirin sekalian, aku ini orang yang sekarat. Cukup layak, kan? Ah, Itu dia, Wijaya. Paman Wijaya, ternyata datang. Aku dengar, dia baru saja sembuh. hadirin sekalian, saya yang hampir mati ini, cukup layak, kan? Kakek Wijaya, bukankah sudah sakit parah? Kenapa bisa muncul di sini? Katanya, Wijaya, selama ini tidak sadarkan diri. Sekarang pulih dengan sangat baik. Sepertinya, otaknya sudah sadar. Tubuhnya masih lumpuh. Di usia segini, masih hidup saja sudah bagus. Seni jarum emas keluarga naga, benar-benar bisa menyembuhkan kelumpuhannya? Tenang saja, Nona Kirana, hanya dengan jarum emas. Sama sekali tidak mungkin terwujud. Kamu yakin? Bisa meredakan gejalanya saja, sudah cukup bagus. Benarkah itu kamu? Dewi, kamu benar-benar kembali. Kamu masih ingat aku? Kita tumbuh besar bersama sejak kecil. Masa sih aku nggak kenal? Nggak nyangka banget. Ketika kita bertemu lagi, Ternyata dalam situasi kayak gini, kamu masih hidup. Syukurlah. Akhirnya nenek buyut bisa ketemu. Selain nenek, orang yang dikenal kedua kalinya. cukup. Jangan buang-buang waktu. Langsung ke intinya saja. Nona Dewi, mau keluarin jarum kapan? Bukan urusanmu. Di sini, belum giliranmu buat buru-buru. Akhirnya ada yang bisa ngehadepin dia. Kalau bukan karena Arjuna bersikeras. Cuma modal latar belakang Kirana. Mana pantas masuk ke keluarga naga kita. Ibu saya nggak salah ngomong. Selera kamu milih cewek, emang payah banget. Putri, nanti, kamu juga sama. Saat mencari suami, harus ada kamu, nenek buyut, separuh hebatnya. Nenek, aku tahu. Mulai saja bagaimanapun juga aku pasti akan menyembuhkanmu. Dia ingin langsung menusuknya di kepala kakek Wijaya. Belum pernah melihat teknik akupuntur seperti ini. Dia memang seperti itu, menyembuhkan demensia nyonya besar naga. Semangat, ibu. Ingin mengandalkan 3 jarum emas, bisa menyembuhkan kelumpuhan. Si kecil, jangan sampai kamu gagal mengirim Huangfu Zongyuan pergi. Si kecil, jangan sampai kau gagal mengirim Pak Wijaya pergi. Mawar merah. Raja neraka hidup, 3 jarum emas, penentu hidup mati. Bagaimana kau tahu ini? Kabarnya, Raja neraka hidup adalah salah satu pemimpin keluarga naga. Dia menggunakan 3 jarum emas untuk menyembuhkan penyakit langka di dunia. Raja neraka hidup adalah nenek buyutmu. Dulu, dia menggunakan 3 jarum emas untuk menyembuhkan penyakit langka di dunia. 3 jarum emas, penentu hidup mati. Jangan-jangan, ini benar-benar warisan asli keluarga naga. Nona Kirana juga pernah dengar. Jangan-jangan, dia benar-benar bisa menyembuhkan kakek Wijaya. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Waktunya tiba. Wijaya, tahanlah. Coba berdiri. Tubuhmu harus bangun.
Benarkah? Bergerak. Tangan Paman Wijaya benar-benar bisa bergerak. Aku benar-benar tidak menyangka. Tulang tua ini masih ada kesempatan untuk berdiri lagi. Jalur energi belum terputus. Aku hanya mengikuti aliran. Terima kasih, Dewi. Bagus sekali. Jalur energimu belum terputus. Aku hanya mengikuti alur saja. Terima kasih, Dewi. Bagus sekali. Sungguh bagus sekali. Dewi. Ini hadiah terima kasih dariku untukmu. Jangan-jangan ini tulisanmu? Kau benar lagi menebaknya. Cepat buka dan lihat. Jiwa pedang menembus langit, salju setinggi 1 meter. Keanggunan tak tertandingi, matahari di bulan Juni. Bagaimana? Bakat sastrawanku masih seperti dulu, kan? Ini, matahari bulan Juni? Apa maksudnya? Di mataku, nenek buyutmu adalah mawar merah yang mekar di bulan Juni dan bersinar terang di dunia. Mawar merah. Juga lambang keluarga. Keluarga naga. Sungguh sangat romantis. Hebat sekali. Mawar merah juga lambang keluarga-keluarga naga. Benar-benar romantis. Ternyata Paman Huangfu tidak pernah menikah seumur hidupnya. Ternyata menunggu ibuku. Semuanya? Aku sudah selesai mendemonstrasikannya, seni jarum emas keluarga naga. Seni jarum emas keluarga naga benar-benar layak mendapatkannya. Keajaiban medis. Kirana Ayu. Kirana Ayu. Mau lari kemana? Kau di makanan Rahayu menaruh zat beracun. Menyebabkan gejala demensia. Makin memburuk dengan cepat. Kirana Ayu, kau tahu dosamu? Bukan aku. Benar-benar keterlaluan. Ternyata kau yang membuatku menderita bertahun-tahun. Tidak, bukan aku. Bukan. Kirana Ayu, Anda telah diduga, pasal 232 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan sengaja. Bukan aku. Benar-benar bukan aku. Bawa pergi. Bukan aku. Lepaskan. Hatinya tidak lurus. Kematiannya tidak perlu disesali. Belakangan ini, keluarga naga menyerap investasi strategis dari 100 perusahaan terbesar. Peta bisnis mereka mencapai ketinggian baru. Secara resmi menduduki puncak sebagai keluarga nomor 1. Di saat yang sama, seni jarum emas keluarga naga berhasil masuk warisan budaya non-bendawi dan diterapkan dalam klinik. Hal ini sangat meningkatkan tingkat kesehatan dalam negeri. Ibu, sejak kamu kembali, bisnis keluarga kita semakin makmur, semakin membaik. Ini berkat nenek buyut yang membangkitkan kembali wibawa keluarga naga. Jasa nenek buyut tidak bisa dilupakan. Amanat ibu selama ini akan kuingat baik-baik. Asalkan kalian baik-baik saja dan patuh. Aku sudah puas. Mari makan, nanti makanan jadi dingin. Ibu,